Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Limu'allifin hadzal kitab wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifun fi kitab al-inarah fi fikratil mukhtarah hafizahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yajibul amalu bi jami'il ahkami syar'iyyati. Kewajiban beramal dengan seluruh hukum-hukum syariah. Yajibu wajiban, al-amalu beramal, bi jami'i dengan seluruh, al-ahkam hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum syariat. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, yakni al-islam, ke dalam Islam, kafatan, secara kafah, menyeluruh, totalitas. Wala tattabi'u, wala dan janganlah, tattabi'u kalian mengikuti, khutuwatis syaitan, khutuwat langkah-langkah, strategi, jebakan syaitan. Innahu, karena sesungguhnya ia, yakni syaitan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Qala al-Imam Ibnu Katsirin fi tafsiri hadhil ayati. Qala, berkata al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bihil musaddiqina bi rasulihi. Yaqulu, telah berfirman Allah Ta'ala, amiran, sebagai pihak yang memberikan perintah, ibadahu, pada hambanya, al-mu'minin, yang beriman, bihi, dengannya, dengan Allah Ta'ala, al-mutasaddiqina, yang membenarkan, bi rasulihi, dengan utusannya, ayyakhudhu, agar mereka mengambil, bi jami'i ural islami, bi jami'i dengan seluruh ura, simpul-simpul, jamak dari orwah. Kata Nabi, la yanqudanna ural islam urwatan urwatan. Jadi mufradnya urwah, jamaknya ura. Wa syara'i, dan syariatnya, syariat Islam. Wal amali bi jami'i awamirihi, dan beramal dengan seluruh awamirihi, perintah-perintahnya. Wa tarki jami'i zawajirihi, dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya.
mastata'u min dzalik, dari apa yang mereka sanggupi, mereka mampu min dzalik, dari hal tersebut. Jadi jelas ya, ayat ini menjelaskan tentang wajibnya menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Kafah. Kemarin sore menyampaikan satu ayat dalam surah Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa makana lil mu'minin, tidak pantas bagi seorang laki-laki mukmin, wala mu'minatin, tidak pantas pula bagi wanita mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran, satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, lalu mereka punya pilihan lain yang berbeda dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, min amrihim, pada urusan mereka. Wa may ya'sillaha, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Menarik ayat ini, sababun nuzulnya itu adalah ketika Rasulullah meminang Zainab binti Jahash untuk dinikahkan dengan mantan anak angkat Rasul, yakni Zaid bin Harisah, yang masih anak angkat tapi tidak boleh dinisbah ke Rasulullah dengan bin Muhammad. Zainab kurang berkenan. Kenapa? Karena Zaid ini mantan budak, sementara Zainab itu perempuan terpandang dari keturunan terhormat. Lalu turunlah ayat ini. Intinya kalau Allah dan Rasulnya itu telah menetapkan satu urusan, termasuk dalam hal pilihan siapa menikah dengan siapa, ini kan Rasulullah langsung, maka tidak ada pilihan lain kecuali sam'an wa ta'atan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, ya la, apa tadi, wa makana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah fi amrihim. Dalam versi riwayat lain itu Rasulullah melamarkan untuk Julaibib. Julaibib ini juga laki-laki yang tidak jelas asal usulnya, tapi mukmin, pengikut Rasulullah. Mau dinikahkan dengan seorang wanita Ansor yang jelas ayah ibunya, jelas nasabnya, terhormat. Rasulullah datang kepada ayahnya, ayah si wanita ini. Kata si ayahnya, hadang dulu Rasulullah, ulun bepandir duluan mamanya. Kan bahari mau olahnya bersama, jadi ngambil keputusannya juga harus bersama. Setelah dikonsultasikan oleh si ayah ke ibunya, ke istrinya, ibu dari si anak perempuan ini, kata ibunya, apa kata dunia? Anak kita cantik, gadis, dari keturunan terpandang, mau dinikahkan sama Julaibib yang gak jelas asal usulnya, fisiknya juga tidak menarik. Nah, rupanya pembicaraan itu didengar oleh anak perempuannya, si gadis tadi. Kurang lebih komentarnya begini, wahai ayah ibu, bagaimana bisa kita menolak pinangan pilihan pemuda pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu turunlah ayat ini, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi Rasulullah itu sampai menentukan pasangan gitu, calon
Maka kalau di dunia pesantren itu misalkan dipilihkan kiai itu sam'an wa ta'atan, terserah pian aja kiai, pilihan pian pasti insya Allah yang terbaik untuk ulun. Jadi gitu gaya huruf di ijtima' fil Islam itu begitu, tidak lewat jalur pacaran, ya kan? Percaya dengan apa yang menjadi pilihan orang tuanya, karena itu insya Allah yang terbaik. Nah, Annal Ghazaliyah hakal ijma'a fi ihya'i ulumiddin, bahwasanya Imam Ghazali telah menceritakan adanya ijma', kesepakatan di dalam kitab beliau yang monumental judulnya Ihya Ulumuddin. Wa Syafi'iyah itu atap ke Annal Ghazaliyah fi risalatihi, dalam kitabnya yang juga terkenal di bidang usul fikih, yakni kitab Ar-Risalah. Alhamdulillah kami punya baik matan maupun syarahnya. Hakahu aidan, Imam Syafi'i juga menyatakan atau menceritakan fi annal mukallafa, bahwasanya seorang mukallaf, orang yang terbebani hukum, la yajuzu lahu ayyuqdima ala fi'lin, la yajuz, tidak boleh, lahu baginya, ayyuqdima, mendahulukan, ala fi'lin, melakukan sesuatu, hatta ya'lama hukmallahi fihi, hingga ya'lama, dia mengetahui apa hukum Allah dalam fi'il tersebut. Jadi jangan berdahulu menggawi sebelum tahu hukum, perjelas dulu, betakon dulu. Faman ta'allama wa amila, maka siapa saja ta'allama yang dia belajar, wa amila lalu dia mengamalkan, bi muqtada ma alima, terhadap apa yang dituntut, atas apa yang dia ketahui. Belajarnya tahu pacaran haram, berarti tuntutannya jangan pacaran misalkan. Wa amila bima bi muqtada ma alima atau Allah ta'ala ta'atain, maka dia itu sudah taat kepada Allah ta'ala ta'atain, dengan dua bentuk ketaatan. Apa dua bentuk ketaatannya? Satu, dia ta'allum, belajar. Yang kedua, dia mengamalkan apa yang dia ketahui dari belajar tersebut. Nah itu. Wa man lam ya'lam wa lam ya'mal, dan siapa yang tidak tahu karena dia tidak belajar, walam ya'mal, dan dia tidak beramal karena memang jahil, tidak ada ilmunya, faqad asallaha ma'siyataini, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dengan dua bentuk kedurhakaan, yaitu koler belajar, dan yang kedua tidak beramal. Makanya bersyukur kita, alhamdulillah belajar di pondok, tahu hukum, tahu i'rab, segala macam. Di sekolah umum mohon maaf aja, agama cuma 2 jam atau 3 jam, sangat-sangat sedikit, sangat-sangat tidak cukup. Wa man alima wa lam ya'mal, dan siapa yang alim, berilmu karena dia belajar, dia mondok, walam ya'mal, dan dia tidak mengamalkan, bi muqtada ilmihi, dari apa yang dituntut dari ilmunya. Rame asik lawan kawan, rame bepandiran, lalu kada mengamalkan misalkan apa yang dituntut dari ilmunya, terpengaruh kawan, terpengaruh HP, faqad ata Allah ta'ala ta'atan, maka sungguh dia telah taat kepada Allah dengan satu bentuk ketaatan, wa asahu ma'siyatan, dan dia durhaka kepada Allah dengan satu bentuk kemaksiatan. Nah itu. Jadi artinya masih mending orang yang tahu karena belajar, meskipun dia tidak mengamalkan ilmunya, daripada orang yang sudah kada belajar, kada beramal malah. Itu dua maksiataini. Kalau tahu karena hanya belajar dan tidak mengamalkan, itu belajarnya dihitung sebagai satu ketaatan, tidak mengamalkannya itu dihitung satu
kemaksiatan. Nah, yang paling bagus apa? Tahu mengamalkan. Makanya al-ilmu lil amal. Itu camkan terus tuh, al-ilmu lil amal, al-ilmu lil amal, al-ilmu lil amal. Ilmu untuk diamalkan. Maka setiap kita belajar, kita niatkan untuk mengamalkan. Kita renungi, kita pahami, kita resapi. Bismillah, minta tolong kepada Allah, mudahan kau mengamalkan. Begitu seterusnya. Dapat sedikit, amalkan. Dapat sedikit, amalkan. Dapat sedikit, amalkan. Waqad kana fima sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyad'alahumut taghiyah. Waqad kana, dan adalah, fima pada apa sa'alu mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ayyada'a, agar dia meninggalkan, membiarkan maksudnya. Tadi ya, utruk tadi. Yang hadis tadi itu. Da'uhu kata Nabi kan, yakni utrukuhu. Biarkan dia, biarkan oleh kalian dia. Agar membiarkan lahum bagi mereka taghiyah. Membiarkan bagi mereka togut, yakni sesembahan selain Allah. Wahiyal lata, yaitu lata, la yahdimuha thalatha sinina, agar Rasulullah tidak meruntuhkannya, tidak merobohkannya selama 3 tahun. Jadi mereka itu selalu meminta toleransi kepada Rasulullah. Ini ceritanya ada orang-orang kafir Quraisy masuk Islam, lalu mereka melobi ke Rasulullah, ya Rasulullah, biarkan bang lata itu 3 tahun barang, mbah 3 tahun aja. Nah gitu maksudnya. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika alaihim. Rasulullah mengabaikan, mengabaikan, menolak. Dzalika, yang sedemikian itu, alaihim, atas mereka. Lalu akhirnya mereka melobi lagi. Namanya lobby itu kan tawar-menawar ya. Waqad kanu sa'aluhu, lalu mereka meminta kepada Rasulullah ma'at tarkit taghiyah, agar membiarkan para taghut tadi, sesembahan selain Allah, ayyu'fiyahum minas shalah, ya, agar mereka itu dimaafkan dari tidak melakukan sholat Islam tapi enggak sholat. Ayyu'fiyahum, agar Rasulullah memaafkan mereka minas sholah, yakni min tarkis sholah. Wa alla yaksiru awthanahum biaidihim, wa alla, dan agar tidak yaksiru, mereka menghancurkan, awthanahum, patung-patung mereka, berhala-berhala mereka, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Jadi jangan dihancurkan, intinya begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma kasru awthanihim, jadi mereka itu minta izin supaya berhala itu dihancurkan dengan tangan mereka, bukan dengan yang lain. Fa amma kasru awthanihim bi aidikum, kata Nabi, adapun penghancuran berhala kalian dengan tangan-tangan kalian, fasanu'fikum minhu, maka kami mengizinkan pada kalian minhu, darinya. Maksudnya dimaafkan, artinya diizinkan. Silakan, kalau menghancurkan sendiri silakan. Kayak Satpol PP kan, ini bangunan ilegal berdiri di atas tanah orang lain, pilihannya 2, Bapak bongkar sendiri atau kami yang bongkar. Kalau Bapak bongkar sendiri, kami beri waktu 3 kali 24 jam. Biar kami bongkar sendiri saja Pak, karena kalau dibongkar pakai bulldozer hancur. Nah kalau dibongkar sendiri kan pelan-pelan, sebagian bahan masih bisa dipakai. Wa ammas salatu, adapun salat, yakni minta supaya tidak salat, fa innahu la khaira fi dinin
la salata fihi. Maka sungguhnya tidak ada kebaikan pada agama la salata fihi, yang tidak ditegakkan salat padanya. Karena salat itu as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Qala Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu taala. Berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali, semoga Allah merahmati beliau, la yanbaghi ay yakuna hazzuka min mumarasatil fiqhi ay yatamayyaza laka sunnatu anil fardi fala yu'allaqu bi fahmika min awsafis sunnati illa annahu yajuzu tarkuha fatatrukuha. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kisah yang negosiasi orang kafir yang baru masuk Islam itu nanti bisa dibaca dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kalau Imam Ghazali ini dalam Ihya Ulumuddin. Kata beliau la yanbaghi, la yanbaghi tidak layak atau tidak pantas ayyakuna hazzuka bagianmu, hendaklah bagianmu min mumarasatil fikhi dari mempraktekkan fikih, ayyatamayyaza laka agar membedakan laka bagimu ayyutamayyaza agar bisa dibedakan laka bagimu as-sunnatu anil fardi. Ini yang sunnah, hukum yang sunnah dari yang fardu. Jadi kalau belajar fikih, mengatakan fikih lalu tahu ini sunnah, ini fardu. Seperti tadi malam kita bahas, ini sunnah muakkadah, ini ghairu muakkadah. Fala yu'allaqu bi fahmika, dan tidak dikaitkan dengan pemahaman engkau min awsafis sunnati dari sifat-sifat yang sunnah illa annahu kecuali bahwasanya ia yajuzu tarkuha boleh meninggalkannya fatatrukuha maka engkau meninggalkannya. Jadi maksud dari Imam Ghazali ini maksudnya belajarlah, sehingga dengan belajar fikih itu kalian tahu ini yang fardu, ini yang sunnah, ini yang wajib, ini yang sunnah. Yang wajib tidak boleh ditinggal, yang sunnah bisa kalian tinggalkan. Nah, tentang pentingnya belajar, dan kemudian dengan belajar itu lalu kita beramal supaya amal sesuai dengan hukum syariah. Khalas. Al-hukmu bima anzalallah. Hukum berhukum dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Al-hukmu bima anzalallahu. Wa qad alzamallahu subhanahu al-muslimina. Wa qad sungguh alzama Allah telah mewajibkan al-muslimin kaum muslimin ayyataqayyadu agar mereka terikat bi ahkamil islami dengan hukum-hukum Islam jami'iha, taukid ya, jami'iha, taukid dari bi ahkamil Islam majrur, makanya jami'iha. Sawaun akanat, sama saja apakah hukum Islam itu tunazzimu alaqatihim bi khaliqihim,
mengatur, tunazzimu, mengatur hubungan mereka atau interaksi mereka bi khaliqihim, dengan khalik mereka, pencipta mereka. Ka ahkamil aqaidi wal ibadati, seperti hukum-hukum seputar akidah dan ibadah. Au bi anfusihim, ataf ke bi khaliqihim. Ka ahkamil akhlaqi wal mat'umati wal malbusati au bi ghairihim, seperti hukum-hukum akhlak, berkaitan dengan akhlak, makanan, pakaian dan selain titik sampai situ. Au bi ghairihim, bi ghairihim atap ke bi khaliqihim, atau hukum-hukum yang tunazzimu alaqatihim bi ghairihim. Nah, gitu lengkapnya. Hukum-hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dengan manusia lain. Ka ahkamil muamalati wa tasyri'at, seperti hukum-hukum muamalah dan tasyri'at, perundang-undangan. Nah, itu wajib semuanya terikat dengan hukum Allah. Wa aujaba alaihim, dan Allah mewajibkan pada mereka, pada kaum muslimin, ayyutabbiqul islama, agar mereka menerapkan Islam, tatbiqan syamilan, penerapan yang sempurna, fi jami'i syu'unil hayati, pada seluruh aspek kehidupan, pada seluruh urusan kehidupan. Wa ayyahkumu bihi, dan agar kaum muslimin berhukum dengannya. Wa ayyakuna dusturahum, dan menjadikan dusturahum, undang-undang dasar mereka, dustur UUD, wa sa'ira qawaninihim, dan seluruh qawanin jamak dari konun, undang-undang mereka. Jadi kalau dustur undang-undang dasar, konstitusi, konun jamaknya qawanin, itu undang-undang. Jadi UUD dan undang-undang. Ahkaman syar'iyatan, itu adalah berupa, nah maaf ini ralat ya, ralat sedikit. Wa ayyakuna dusturuhum, marfu karena isim yakunu. Wa ayyakuna dusturuhum wa sa'iru, bukan sa'ira, sa'iru qawaninihim ahkaman. Nah, itu ahkamannya khobar yakunu. Ahkaman syar'iyatan, berupa hukum-hukum syariah, ma'khudatan, yang diambil min kitabillahi wa sunnati rasulih. Qala ta'ala, fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Fahkum, maka hukumilah oleh engkau. Di sini yang diseru Nabi, anta fahkum, uhkum. Tapi khitabur Rasul khitabul li ummatihi, seruan kepada Rasulullah itu juga seruan kepada umatnya. Malam yarid dalilun yukhassisu bihi, sebelum ada dalil yang mengkhususkannya. Jadi kalau di sini yang diseru Nabi, umatnya juga diseru dengan seruan yang sama, karena khitabur Rasul khitabul li ummatihi. Maka hukumilah bainahum, urusan di antara mereka, bima, dengan apa-apa, anzalallahu, ini dengan hukum yang Allah telah turunkan. Wala tattabi', nah ini penguatnya, dan jangan kalian mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka, keinginan-keinginan manusia, keinginan-keinginan syaitan. Amma, dari apa, ja'aka, yang Allah telah datangkan kepada engkau, minal haqqi, dengan kebenaran. Jadi artinya apa? Bima anzalallah itu hak,
yang menyelisihi bima anzalallah batil. I'tabara man lam yahkum bima anzalallahu kafiran, atau u'tubira man lam yahkum bima anzalallah, bisa juga, berarti itu dimajulkan. Kalau i'tabara berarti maklum, berarti domirnya huwanya ke Allah, bisa juga. I'tabara man lam yahkum bima anzalallah kafiran au zaliman au fasiqan. Jadi Allah menyatakan, i'tabara, atau mengungkapkan, malam yahkum bil Islam, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, antara satu dari tiga, kafiran, dia kafir, au zaliman, dia berbuat zalim, au fasiqan, atau dia fasik. Qala ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Wa qala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Sama lafadznya, cuman beda di belakang saja. Zalimun. Kalau kafirun itu ayat 44. Zalimun ayat 45. Wa qala, nah itu salah ya. Salah itu. Harusnya waqala, baru buka kurungnya itu mulai sebelum waw. Jadi ayatnya itu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Itu dikoreksi itu. Dan tidak cetak tebal. Cetak tebalnya mulai wa man lam yahkum. Ini ayat 47. Ya hafal itu. 44, 45, 47. 44, 45, 47. Dari kafir, zalim, fasik. Manhum al-kafirun wal zalimun wal fasikun. Siapa mereka yang Allah sebut dengan kafir, zalim, dan fasik? Kama dzukirat fil ayati sabiqah, sebagaimana disebut pada ayat-ayat sebelumnya tadi. Al-Maidah 44, 45, 47 tadi. Ruwiya an Barra Ibni Azib bin radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Barra bin Azib, sahabat. Ini tafsir, namanya tafsir bil ma'thur namanya. Ya, menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan riwayat. Ya, berdasarkan riwayat Nabi. Nah, kalau ada ijtihad sahabat terhadap lafaz-lafaz tertentu, itu namanya tafsir bir ra'yi. Nanti kita belajar ilmu usul tafsir. Jadi secara umum ada dua aliran tafsir, ada dua manhaj tafsir, yakni tafsir bil ma'thur, ya, dengan merujuk kepada riwayat-riwayat. Nah, hanya saja itu terbatas. Yang kedua ada tafsir bil ra'yi, yakni tafsir bil ijtihad. Nah, ijtihad khususnya ijtihad lughawi, ijtihad kebahasaan berdasarkan kaidah bahasa Arab. Maka untuk menjadi seorang mufassirin atau setidaknya memahami tafsir para mufassirin, itu modalnya bahasa Arab lagi. Jadi mau tidak mau memang harus hamasah, semangat untuk belajar bahasa Arab. Fi qaulihi, pada firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wal zalimun wal fasiqun kulluha fil kafirin. Jadi kata Bara' bin Azib, itu seluruhnya itu masuk dalam kategori kafirin. Bal yadkhulu fi, catatan lagi ya, bal yadkhulu fi dzalika min hadhil ummah man istabdala al-ahkam asy-syar'iyyah allati hiya min indillah qala ta'ala biqawanin min wad'il bashar. Masuk di sini itu umat umat Islam yang mengganti hukum syariah, ya, di sisi Allah dengan undang-undang yang ditetapkan manusia. Fahadha minal kufri wa zulmi wal fisqi, maka itu termasuk kekufuran, kezaliman, dan kefasikan. Falladhi yungkiru rajma au jilda, siapa saja yang mengingkari hukum rajam, hukum jilid, au qat'aliyat, potong tangan bagi pencuri,
wa ya'tabiru dzalika ghaira salihin fi hadzal azman, dan yang itu teranggap sebagai sesuatu yang tidak baik pada zaman ini, fa huwa maqsudun fi hadzal ayat as-salas, inilah yang dimaksud dari 3 ayat ini, wa sayanaluhu iqabu rabbil alamin, dan mereka akan memperoleh siksa dari Tuhan SWT. Kaifa la yakunu hadza munkiran lil ahkam syar'iyyah? Bagaimana bisa mengingkari hukum syariah wa huwa muqinun bi anna, bagaimana tidak terhitung mengingkari hukum Allah, wa huwa muqinun bi anna ma yuhkamu bihi min qawaninil bashar wal hukmul adil wa ma siwahu la budda annahu jaizun fi mafhumihi. Jadi kenapa kok terhitung mengingkari hukum Allah? Karena mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka tetapkan dari undang-undang buatan manusia itulah hukum yang adil. Wa ma siwahu la budda annahu jairun, berarti selain hukum buatan manusia itu jair, ya zalim, buruk, fi mafhumihi, pada pemahaman mereka. Jadi kenapa Bara' bin Azib sampai mengatakan mau disebut zalim, fasik, kafir, kulluha fil kafirin. Itu tadi alasan beliau. Ya. Karena itu tadi, saat manusia membuat undang-undang dasar, membuat konstitusi, membuat undang-undang, membuat aturan selain aturan Allah, berarti mereka menganggap itu yang terbaik menurut mereka. Itu yang paling adil menurut mereka. Seperti sekarang dipilihlah sistem pemerintahan demokrasi, kata mereka itu yang paling adil, itu yang paling baik. Kapitalisme sekuler itu yang paling baik. Ada yang ngomong begitu. Bahkan seorang anak mantunya kiai, juga digelari kiai, bacakan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dia mengatakan apa? Kapitalisme itu adalah sistem terbaik karena dia bisa mengakomodir energi kebaikan sekaligus energi keburukan. Kalau Islam kan hanya menghimpun energi kebaikan, kema'rufan, yang kemungkaran dilarang. Tapi dalam sistem demokrasi, yang baik maupun yang tidak baik sama-sama diakomodir, sama-sama boleh. Makanya ada seorang Gus 17 tahun ngisi ceramah di tempat pelacuran, ngisi pengajian di tempat pelacuran, para pelacurnya tetap saja melacur. Bahkan lokalisasi pelacurannya makin berkembang. Dia sendiri kok dengan bangga mengatakan begitu, si Gus ini. Rambutnya gondrong, ceramahnya pakai kacamata besar. Namanya Gus. Sensor. Gus M. Nah, ada tambahan M. Supaya jelas. Ya kan ceramah di tempat-tempat pelacuran. Jadi para pelacur tiap malam Jumat baca Yasin, sholat taubat, sholat hajat, habis itu ceramah. Tapi ternyata kata dia apa? Ya. Yang punya tempat pelacuran ini usahanya makin berkembang setelah 17 tahun pengajian. Karena harusnya pengajian itu menyampaikan kebaikan dan mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. Harusnya setelah ikut pengajian, yang biasa melacur tobat, nggak melacur. Pimpinan pelacurnya tobat, yang punya usaha itu. Caranya apa? Menutup tempat pelacuran. Pelacuran tahu ya? Perzinahan. Nah, ini kan aneh. Ya, akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qila hiya 'alan nasi kullihim. Dikatakan ini adalah atas manusia seluruhnya. Siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa qala Ibnu Abbasin wa Tawusun. Berkata Ibnu Abbas dan Tawus, ini ahli tafsir di kalangan sahabat. Kalau Tawus nampaknya tabi'in. Ibnu Abbas sahabat. Laisa bikufrin, tidaklah termasuk kekufuran yang dimaksud wa ulaikamul kafir itu bukanlah kekufuran yungqalu anil millah yang kemudian mengeluarkan dia dari agama. Bal idza fa'alahu fahuwa bihi kafirun. Akan tetapi jika dia melakukannya dengannya, yang berhukum bukan selain dengan hukum Allah, maka dia kafirun. Walaysa
kafara billahi wal yaumil akhir, tapi kafirnya itu tidak seperti kafirnya orang yang mengingkari Allah dan hari akhir. Jadi kafir tapi level kafirnya itu di bawah. Nah, itu. Ada tingkatan kafir di bawah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Qala Atha, huwa kufrun duna kufrin. Nah, itu yang dimaksud dengan ulaika humul kafirun, itu adalah kufur di bawah kekufuran. Nah, itu untuk memperjelas tadi itu. Jadi kufur juga, tapi levelnya di bawah. Wa zulmun duna zulmin, kezaliman di bawah kezaliman. Wa fisqun duna fisqin, kefasikan di bawah kefasikan. Wa qala Ikrimatun, maknahu, berkata Ikrimah mengenai makna 3 ayat ini. Nah, dan ini kayaknya yang lebih jelas ya. Ini Abuya sering mengutip ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah jahidan bihi faqad kafara. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan jahidan, karena dia mengingkari hukum Allah, mengingkari bahwa hukum Allah itu hukum yang terbaik. Ya, dia menganggap hukum buatan manusia itu lebih baik, demokrasi itu lebih baik daripada Islam, kapitalisme itu lebih baik daripada Islam. Pada Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islam, gimana ayatnya? Wa man ahsanu minal, ayat 9, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah jika mereka orang yang meyakini. Nah, dia meyakini sebaliknya, ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, faqad kafara, maka dia kafir. Wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi, siapa yang menetapkan, maksudnya mengakui hukum Allah adalah hukum terbaik. Wa man lam yahkum bihi, tapi dia tidak berhukum dengan hukum Allah, fahuwa zalimun fasiqun, maka dia ini statusnya zalim lagi fasik. Nah, ini jelas, ini jelas ya pembagiannya. Kalau dia mengingkari dengan pengingkaran hati, dengan i'tiqad bahwa hukum Allah itu enggak baik, hukum Allah itu kudet, tidak update, out of date, itu di zaman onta, cocok hanya untuk di gurun pasir, tidak untuk tropis seperti kita misalkan, meyakini dia itu faqad kafar, dia telah kafir. Kalau ada orang mengatakan hukum Allah itu yang terbaik dimanapun kapanpun, nah tapi kita tidak bisa menerapkan di Indonesia karena Indonesia ini majemuk, ada muslim ada non muslim, tidak hanya Islam yang ada di sini. Nah, dia menolak penerapan syariah, tidak mau menerapkan syariah. Nah, zalimun fasikun, hatinya tetap mengakui kebenaran hukum Islam. Nah, ini lebih jelas, lebih clear. Ini kaulnya Ikrimah. Wa su'ila Abdul Aziz ibni Yahya al-Kinani an hadhil ayat. Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani ditanya, su'ila an hadhil ayat, mengenai ayat ini. Faqala, beliau berkata, innaha taqa'u ala jami'i ma anzalallahu la ala ba'dihi. Innaha, semuanya ia berlaku ala jami'i ma anzalallah, atas seluruh apa yang telah Allah turunkan, la ala ba'diha, bukan atas sebahagiannya. Wa kullu man lam yahkum bi jami'i, dan setiap siapa saja lam yahkum, dia tidak berhukum, bi jami'i ma anzalallah, dengan seluruh apa yang telah Allah turunkan, fahuwa kafirun zalimun fasiqun. Jadi dia mengingkari semua hukum Allah. Kata Abdul Aziz Yahya al-Kinani ini, seluruh hukum Allah dia tolak, maka dia kafir, zalim, fasik. Fa amma man hakama bima anzalallah minat tauhidi wa tarki syirki, adapun siapa yang berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, minat tauhid, berupa tauhid, wa tarki syirki, meninggalkan syirik,
Tsumma lam yahkum bi ba'di ma anzalallah, kemudian dia tidak berhukum dengan sebahagian apa yang Allah turunkan, minasyara'i dari syariat. Lam yustaujabu hukmu hadhil ayat, maka dia tidak diwajibkan terkena yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi Abdul Aziz Ibnu Yahya Al-Kinani itu membuat rincian begitu. Jadi yang dimaksud kafir, zalim, fasik itu kalau menolak semuanya. Tapi kalau menerima sebagian, misalkan tauhid, dia tidak syirik, tapi meninggalkan sebagian hukum Allah. Mencuri tidak dipotong tangannya, berzina tidak dicambuk, tidak dirajam, maka dia tidak terkena status ayat ini. Dia tidak kafir, tidak zalim, tidak fasik. Nah, jadi ada khilaf para ulama dalam hal menafsiri ayat ini. Tapi tadi kami condong kepada pendapatnya Ikrimah tadi dengan pembagian yang demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Wa qala al-ulama'u hadza idza radda nasu hukmillahi iyanan amdan. Nah, berkata sebagian ulama, ini jika dia menolak nas itu satu yang jelas, sebagaimana kita sudah bahas dalam syarah waraqat. Nas itu dari kata minnasatun, yaitu tempat yang tinggi, irtifa'ul makan. Nas itu satu yang tinggi, seperti kursi misalkan. Kalau kursi, orang duduk di kursi itu nampak karena dia lebih tinggi dari yang lain. Dia menolak yang nas, yang jelas, yang terang benderang dari hukum Allah, yang qat'i, maksudnya secara sengaja, amdan fa amma man khafiya alaihi au akhta'a fi ta'wilin fala. Adapun orang yang khafiya, dia itu tersembunyi atasnya atau tersalah dalam memahami, fi ta'wil fala, maka dia tidak disstatusi dengan kafir, zalim, dan fasik. Ya jelas memang ini konteksnya terhadap hukum yang qat'i, baik qat'iyus subut maupun qat'iyud dalalah. Karena kalau wilayahnya itu wilayah yang zanni, itu membuka peluang khilaf. Ada beda pendapat di situ, berbeda hukum, tidak dihukumi kafir, zalim, fasik. Sebagaimana kita tidak mengatakan zalim, kafir, fasik orang yang tidak berkunut, karena itu wilayah khilafiyah. Atau sebaliknya, tidak boleh kita menghukumi yang berkunut itu dengan kafir, zalim, fasik kalau kita termasuk yang tidak berkunut. Itu wilayah khilafiyah. Tapi perkara-perkara yang qat'i, yang diselisihi, ya patokannya tadi Ikrimah. Kalau sudah jelas hukumnya, pencuri itu potong tangan, penzina itu dirajam, itu jelas tidak ada khilaf, karena dia qat'i subut, qat'i dalalah. Qat'i sumbernya yaitu Al-Quran, dan qat'i dalalah, jelas, tegas penunjukannya. Kalau ada yang mengingkari, kafirlah ia. Kalau ada yang mengakui tapi dia tidak berhukum dengannya, zalimlah dia atau fasiklah dia. Nah, itu jadi sebenarnya jelas ini. Ya, bagi orang yang memahami jelas. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah. Ikrimah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Meskipun ada tak marbutahnya. Aiman lam yahkum bima anzalallah munkiran lahu biqalbihi. Nah, itu lebih mempertegas tadi. Yaitu siapa saja yang tidak berhukum dengan Allah dan dia mengingkarinya. Jadi mungkiran biqalbihi, dengan hatinya, wajahidan lahu, dan dia jahid dia mengingkari sama, bilisanihi, dengan lisannya, faqad kafara, maka dia kafir. Wa man arafa biqalbihi, sedangkan siapa yang mengakui dengan hatinya, kaunuhu hukmullahi, keberadaan hukum Allah, wa aqarra bilisanihi, dan mengakui dengan lisannya, dzalika, yang sedemikian itu mengenai hukum Allah tadi, illa annahu hakama bididdihi, illa annahu, hanya saja ia, hakama bididdihi,
dia menetapkan hukum dengan lawan dari hukum Allah, ya, bertentangan dengan hukum Allah, fahuwa zalimun fasiqun, maka dia zalim lagi fasik, litarkihi, karena dia meninggalkan hukmillahi ta'ala, hukum Allah ta'ala. Itu bisa dirujuk dalam kitab karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Judul kitabnya Marah Labid li Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid. Naam, khalas. Bab kedua dari kitab ini, yakni tentang syariah. Kita lanjut ad-da'watul islamiyah, dakwah Islam. Ta'rifud da'wah, pengertian dakwah. Ad-da'watu lughatan mushtaqqun minal fi'li thulathi da'a yad'u da'watan. Ini aspek lughawi ya, aspek bahasa. Dakwah secara bahasa mushtaqqatun, itu adalah pecahan, bentukan, min fi'li thulathi, dari fi'il thulathi, fi'il yang 3 hurufnya asli. Karena fi'il itu minimal 3 huruf, nggak ada fi'il itu 2 huruf. Yaitu da'a, fi'il madinya, mudhari'nya yada'u, berarti huruf illahnya itu berupa huruf waw. Jadi jangan terjebak ketika dia fi'il madhi. Ketika fi'il madhi akhirnya itu seperti alif, padahal itu waw. Dari mana taunya? Ketika mudhari, yakni yada'u. Nah, masdarnya da'watan. Da'a yada'u da'watan. Artinya mengajak, bukan mengejek. Jadi dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Al-ismu, isim, ad-da'watu, dakwah, yakni wal qaimu biha yusamma da'iyatan. Dan orang yang qaim, orang yang melakukannya, melakukan biha, melakukan dakwah, yusamma, dinamakan da'iyatan, da'i. Wal jam'u, jamaknya du'atun, para da'i. Wali kalimati da'wati fil lughati iddata ma'anin. Dan pada kata dakwah, kalimah di sini artinya kata. Dakwah fil lughah secara bahasa iddatu ma'anin itu memiliki sejumlah makna. Ma'anin itu jamak dari makna. Apa maknanya? An-nida, seruan. Makanya ada harfu nida, huruf seruan. Wat talab, tuntutan. Wa tajammu', tajamma'a yatajamma'u tajammu'an, menghimpun. Wa du'a, doa, seruan. Wa su'alu, permintaan. Wal istimalatu, kecondongan. Sesuatu yang memikat, malaya mulu, condong, kecenderungan. Wa da'watu istilahan, dan dakwah secara mana istilah, yuradu biha, dimaksudi dengannya, fil ghalib, secara umum, makna yani, itu 2 makna. Jadi dakwah itu diartikan secara umumnya pada 2 makna. Al-awwalu, yang pertama, ad-da'watu bi ma'nal Islam awir risalati. Dakwah itu ya Islam atau risalah. Itu makna pertama. Jadi dakwah ya Islam. As-tsani, yang kedua, ad-da'watu bi makna amaliyati nashril islami wa tablighir risalati. Dan ini yang kita pahami ya. Yang kedua ini, dakwah itu adalah, ya, dakwah itu bermakna amaliyah, aktivitas, kegiatan. Nashril Islam, menyebarkan Islam. Wa tablighir risalah, dan menyampaikan risalah.
Naam. Ahammiyatud dakwah. Urgensi dakwah. Orang Bahari itu urgensi itu urgensi. Urgensi. Atau ya cocoknya terjemahkan urgensi. Urgensi itu penting dan mendesak. Itu pentingnya dakwah. Ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna da'wata minal qurubat, bahwasanya dakwah itu dibaca anna ya, ada hamzah di atasnya karena dia di tengah kalimat. Kalau di depan inna. Wa'lamu anna da'wata minal qurubat, ketahuilah bahwasanya dakwah itu termasuk sarana taqarrub ilallah, ya, pendekatan diri kepada Allah. Wa da'watu ilal khairi wal imani wa ta'ati manzilatan 'indallahi wa qurbatan ilallahi. Dan dakwah mengajak kepada al khair, kebaikan, wal iman, iman, wa ta'ah, wa ta'ah, dan ketaatan, manzilatan 'indallah, itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, wa qurbatan ilallah, dan pendekatan diri kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Man da'a, siapa yang mengajak. Tadi makna da'a kan di antaranya adalah at-talab, an-nida, ad-du'a, as-su'al. Siapa yang mengajak ila hudan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri, semisal pahala-pahala. Ujur jamak dari ajrun, jamak taksir. Antum tuh perlu ya menghafal nih jamak taksir dengan menyimak penjelasan guru. Kalau perlu antum punya buku khusus yang tiap hari antum dapat kosakata baru yang jamak taksir, antum tulis di buku khusus itu. Ajrun, jamaknya ujurun. Masjid, masajidu. Faridah, faraidu, misalkan. Nah, antum kumpulkan itu. Sehari dapat 3, seminggu dapat 21, 18. Setahun dapat berapa? Nanti bisa jadi kitab khusus. Ya, ini inspirasi ya. Tinggal siapa yang mau mengambil kesempatan emas ini. 3 tahun antum punya sejumlah daftar jamak taksir. Nanti tinggal diketik. Jadilah kamus jamak taksir. Masya Allah. Nanti bisa digunakan oleh para santri seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Jadi mereka cukup merujuk kepada kamus buatan antum, kamus jamak taksir. Khusus itu. Kalau jamak yang lain kan mudah mengetahuinya. Kalau ada waw nun ya nun berarti jamak mudzakkar salim, kan gitu. Kalau ada atun atin berarti jamak muannats salim. Nah, tapi kalau jamak taksir kan dia tidak ada polanya, maka harus dihafalkan satu persatu. Tulis, jadi kamus jamak taksir. Kalau sudah ada yang menulis, ya nggak apa-apa. Antum mungkin melengkapi apa yang tidak ada di situ, ada di antum. Namanya kitab itu kan saling melengkapi, makanya kita tidak boleh merasa cukup dengan hanya membaca satu kitab. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu membaca 25.000 kitab. Sepanjang hidup beliau membaca 25.000 kitab. Sidin tuh kalau belajar dengar radio ini bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, ketiga-tiganya beliau dengar. Dan kemudian ketiga-tiganya beliau bisa jelaskan ulang apa yang beliau dengar dari 3 radio tersebut. Saking jeniusnya beliau. Maka yang begini-begini harusnya menginspirasi kita. Jadi kalau bisa dalam satu waktu kita belajar 2 sekaligus. Kami biasanya kalau mengajar di sekolah, karena mengajar matematika itu minimal membawa 2 buku, 1 buku matematika, 1 kitab. Jadi sambil ngajar matematika sambil baca kitab. Karena buku matematikanya sudah hafal, sampai halaman-halamannya kadang hafal. Silahkan buka halaman sekian, padahal belum buka buku. Bahasanya ini. Kenapa hafal? Puluhan tahun ngajar.
Jadi sebenarnya tidak ada yang ajib kalau ada orang tuh hafal kitab gitu. Dia puluhan tahun mengajar itu. Sebenarnya biasa aja. Hal yang biasa. Tapi menjadi luar biasa bagi orang yang biasa. Ya kan? Seperti mengajar kitab ini misalkan kan tahun depan udah nggak perlu mutolaah lagi kan. 10 tahun ngajar, 10 tahun baca kan. Dengan sendirinya hafal. Jadi sebenarnya alim karena mengajar. Dan dakwah, ini kita bicara dakwah ya. Dakwah itu tidak sama dengan taklim. Kalau taklim itu menghajatkan alim. Tapi kalau dakwah tidak menghajatkan alim. Karena dakwah itu mengajak kepada kebaikan yang itu sudah jelas kadang. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Itu kan jelas. Betul tidak? Salat di masjid bagi laki-laki lebih afdal daripada salat di rumah. Itu jelas. Kaum muslimin secara umum tahu. Maka lalu misalkan antum datang ke rumah-rumah di warga sekitar ini, mengetok pintu mereka, ya Pak, kita salat di Masjid Darul Ma'arif, malam ini ada kajian. Antum datangi satu persatu rumah itu. Itu dakwah, bukan taklim. Tidak perlu dalil, tidak harus alim. Nah, tinggal kita ajak dia ke masjid lalu ditaklimi oleh orang alim. Makanya apa kalimatnya? Quotes-nya, dakwah jangan nunggu alim, tapi berdakwahlah sampai menjadi alim. Ya kalau itu kan yang biasa disampaikan oleh ikhwah kita dari Jama'atut Tabligh. Dia datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari hati ke hati. Itu lagunya Bang Dery Sulaiman. Mantan artis, sekarang jadi dai, aktif di Jama'atut Tabligh. Karena artis akhirnya bikin lagu. Lagunya DSAS. Dunia sementara, akhirat selamanya. Nah, itu menceritakan bagaimana aktivitas ikhwah Jama'atut Tabligh itu begitu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari hati ke hati. Nah, sebenarnya itu bisa kita lakukan. Ya, itu uslub yang baik. Uslub yang perlu ditiru. Semangat dakwah dari ikhwanuna Jama'atut Tabligh. Coba lihat yang salat berjamaah di masjid kita itu kan santri berataan. Di mana masyarakatnya? Di mana laki-lakinya? Ainar rajul fi hadhil qaryah. Di mana laki-laki di kampung ini? Seolah-olah ini kampung wanita. Oh, mungkin di musola lain kosong juga. Ada musola di dalam situ kosong juga. Bahkan kami dulu waktu musyawarah diundang masyarakat, kami yang mengimami, makmumnya Ustadz Mukhlis itu yang ngajar bahasa Indonesia. Isa kosong. Kami di sidang masyarakat khawatir kalau pondok ini nanti begini begitu. Nanti mengharamkan maulid, Isra Mi'raj segala macam. Termasuk sebagiannya itu ya yang mengerjakan bangunan-bangunan di pondok. Kami katakan saya itu silahkan pian aktifkan itu handicam, rekam kalimat kami. Nanti pian bisa tuntut kalau kami menyelisihi apa yang kami ucapkan. Kami tidak mengharamkan maulid, kami tidak mengharamkan tahlil, kami tidak mengharamkan Isra wal Mi'raj. Kami ini penceramah maulid, penceramah Isra Mi'raj. Di masjid yang kami bangun ini pun akan mengadakan maulid, akan mengadakan Isra wal Mi'raj. Tagih kalau kami tidak mengadakan itu. Tagih kalau kami tidak mengadakan Isra wal Mi'raj. Tagih kami kalau tidak mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lalu usahakan Maulid kita, Isra Mi'raj kita itu melibatkan masyarakat. Sekarang kita tagih mereka. Kami sudah mengadakan apa yang kalian tuntut dulu sudah kami adakan. Sekarang kami menuntut dan kami minta kepada kalian untuk ikut juga. Nah, ini ada 3 lembar kertas nasi bungkus. Nah, ini untuk antum tahu ya. Jadi berat perjuangannya dulu awal-awal. Allahumma shalli alaihi wasallam. Sedikit lagi, sudah waktunya nih. Tapi kita selesaikan hadis ini. Man tabi'ahu. Jadi
dia mendapatkan pahala dari man tabi'ahu, orang yang mengikutinya, la yanqusu zalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun ya pahala mereka. Nah, ini fadilah dakwah. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana 'alaihi adalah atasnya minal ismi, mendapatkan dosa, mithlu athami man tabi'ahu, semisal dosa orang yang mengikutinya. Asam itu jamak dari ism, jamak taksir juga, kumpulkan gitu kan. La yanqusu zalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan kesesatan tersebut sedikit pun. Nah, inilah fadilah dakwah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mulia, surganya itu luas, karena beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau orang pertama dari sahabat karib Nabi yang menerima dakwah ini. Kalau Bunda Khadijah wanita pertama yang menerima dakwah ini, dakwah Islam. Kalau Ali bin Abi Thalib orang pertama dalam ring satu keluarga Nabi. Sementara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orang pertama di antara sahabat karibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah masuk ring 2 di luar keluarga Nabi. Jadi generasi pertama, generasi awal itu adalah generasi yang terbaik. The best generation, ya generasi terbaik itu adalah generasi yang pertama. Ya termasuk antum. Ya kan? Bunda Khadijah itu mengimani Nabi saat yang lain mengingkari, menyayangi Nabi saat yang lain membenci, membela Nabi saat yang lain memusuhi. Maka dia mendapatkan posisi yang mulia. Nah, sama antum kan begitu. Percaya dengan pondok ini, saat yang lain balik kanan. Ada yang nggak jadi daftar karena nggak meyakinkan fasilitasnya. Ada yang tahun kedua pun nggak jadi karena masjidnya belum jadi. Akhirnya balik ke sini juga. Nah, begitu. Mudah-mudahan Allah merahmati as-sabiqunal awwalun dalam hal apapun. Ya, dalam hal dakwah Islam yang pertama, as-sabiqunal awwalun dakwah di Kalimantan Selatan, as-sabiqunal awwalun di kampung tertentu, as-sabiqunal awwalun di pondok tertentu. Jadi biasanya as-sabiqunal awwalun itu yang terbaik. Ya. Lihat itu, orang-orang yang makamnya dikeramatkan di mana-mana. Itu biasanya mereka adalah para dai di wilayah itu. Mereka adalah para dai di wilayah itu. Orang yang pertama menyampaikan dakwah di wilayah itu. Kenapa? Karena dia orang pertama, lalu murid-muridnya menyebarkan dakwah, makin banyak. Multi level pahala. Itu semuanya terkirim ke dia. Bi ghairi ayyang qusa. Tanpa mengurangi sedikit pun. Kalau itu pahala, tanpa mengurangi pahalanya sedikit. Jadi terus dapat pahala. Maka antum kalau mau dapat pahala besar, kayak Ustadz Fadlan Goromatan tuh datang ke Papua, banyak orang kafir di sana yang nggak mandi, ya, Islam kan ajari mandi. Nah, lalu Islam tersebar di Papua. Nah, itu akan besar itu limpahan pahalanya ke orang pertama. Ya kalau sanggup, ya kalau kada sanggup yang ada aja dulu. Gimana kampung kita nih, kita pikirkan dakwahi. Setiap ada majelis kita, misalkan malam Sabtu tuh, sore Jumat antum datang ke rumah-rumah. Paling kada itu dulu, supaya menjadi cahaya bagi masyarakat sekitar. Hada akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.